Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dalam pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Nah, kalian pasti tidak asing dengan sholat jamak dan qashar ya. Apalagi untuk anak-anak yang biasanya sering bepergian jauh, pasti pernah melakukan sholat jamak dan qashar. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi. Apa sih itu sholat jamak dan qashar? Bagaimana cara pengerjaannya? Kita langsung saja. Untuk poin yang pertama, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, yakni pengertian dari sholat jamak sendiri. Sholat jamak secara bahasa artinya mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, berarti mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Sudah bisa dipahami ya? Jelas? Selanjutnya, pengertian dari sholat qashar. Secara bahasa, sholat qashar artinya meringkas. Sedangkan secara istilah, berarti meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, di sini, sholat yang bisa dijamak dan diqashar itu hanya ada 4 sholat, yakni duhur, asar, maghrib, dan isya. Kita masukkan dalam contoh dari sholat jamak, yakni ketika kita melaksanakan sholat duhur dan asar, kita melakukannya hanya pada satu waktu, entah itu kita melakukannya di sholat duhur atau di sholat asar. Kemudian untuk sholat qashar, yakni meringkas dari sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi duhur yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat, begitu juga dengan asar dan isya. Lalu bagaimana dengan maghrib? Apakah sholat maghrib di qashar hanya menjadi 1,5 rakaat? Jelas tidak. Jadi ketika sholat maghrib, kita mengqasharnya tetap melakukan 3 rakaat. Jadi biasanya sholat qashar itu dilakukan dengan jamak, jadi menjadi sholat jamak qashar. Seperti ketika kita melakukan sholat maghrib dan isya, kita melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Seperti itu. Langsung pada poin yang kedua ya. Untuk poin yang kedua yakni tentang macam-macam sholat jamak. Nah, macam-macam sholat jamak ini ada 2. Yang pertama sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Lalu apa perbedaan antara keduanya? Di sini. Sholat jamak takdim merupakan mengumpulkan sholat wajib yang dikerjakan pada waktu awal. Jadi ketika sholat duhur dan asar, kemudian di jamak takdim, maka pengerjaannya dilakukan pada waktu duhur. Begitu juga ketika sholat maghrib dan isya. Kemudian apa itu sholat jamak takhir? Sholat jamak takhir adalah mengumpulkan sholat wajib dikerjakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Jadi ketika kita melaksanakan sholat duhur dan asar, kita melaksanakannya pada waktu sholat asar. Dan ketika kita melakukan sholat jamak maghrib dan isya, maka kita melaksanakannya pada sholat isya. Jadi di sini ada perbedaannya ketika takdim itu di awal dan ketika takhir itu di akhir. Kita lanjut pada poin berikutnya, yakni tentang syarat-syarat sholat jamak. Yang pertama syarat umum. Nah, kenapa di sini kok saya menuliskannya syarat umum? Karena tadi kan sholat jamak itu dibagi menjadi 2, ada 2 macam. Nah, itu memiliki syarat-syarat sendiri. Untuk syarat umum keseluruhan sholat jamak itu adalah yang pertama musafir. Musafir itu adalah orang yang dalam perjalanannya. Dalam ketentuan ini, perjalanannya bukan untuk maksiat. Jadi semisal kita sedang dalam perjalanan, namun untuk maksiat, semisal untuk jual beli narkoba, itu jelas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Tetapi ketika kita perjalanan tidak untuk maksiat, maksudnya kebaikan, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, jarak minimal 80,64 km. Nah, di sini sudah
ditentukan jarak minimalnya. Jadi ketika kita hanya bepergian dengan jarak yang dekat, mungkin 20 km atau 30 km, itu belum boleh melakukan sholat jamak. Selanjutnya, yakni tidak boleh makmum dengan mukim. Dalam artian seperti ini, ketika kita istirahat di perjalanan, istirahat di masjid untuk melaksanakan sholat jamak, kita juga harus sholat sendiri. Maksudnya tidak boleh makmum kepada mukim itu, kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena sudah pasti orang yang mukim ketika sholat di masjid tersebut, pasti niat sholatnya adalah sholat fardu biasa. Sedangkan kita akan berniat sholat jamak. Nah, itu perbedaan niat itu yang mengapa kok tidak diperbolehkan. Yang terakhir yakni berniat sholat jamak. Ya, ini sudah jelas ya, karena setiap melakukan apapun itu tergantung dengan niatnya. Ketika kita akan melaksanakan sholat jamak, maka kita juga harus berniat sholat jamak. Lanjut pada syarat jamak takdim. Nah, di sini yang pertama dikerjakan dengan tertib. Maksudnya ya runtut dari sholat yang pertama, kemudian sholat yang kedua. Yang kedua, niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Ya, ini sudah jelas ya. Dan yang ketiga berurutan. Lanjut pada syarat jamak takhir. Nah, syarat jamak takhir yang pertama, yakni niat jamak takhir dilakukan pada sholat pertama. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita akan sholat jamak takhir antara sholat duhur dan asar, ketika sudah masuk sholat duhur, maka kita juga harus berniat akan melaksanakan jamak takhir pada sholat asar. Jadi niatnya itu dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dalam perjalanan ketika sholat kedua. Jadi sebelum kita melakukan sholat jamak takhir, kita kira-kirakan terlebih dahulu. Ketika masuk sholat yang kedua, itu kita sudah sampai apa belum di rumah atau baik. Pada poin selanjutnya, yakni tentang syarat sah sholat qashar. Nah, di sini syarat sah dari sholat qashar, yang pertama yakni musafir. Sama seperti tadi ya penjelasannya, bepergiannya bukan untuk maksiat. Yang kedua, berniat mengqashar pada saat takbiratul ihram. Ini juga sama, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka kita harus menyertainya dengan niat. Yang terakhir, yakni jarak perjalanan minimal 2 marhalah atau 16 farsah. Ya, di sini juga sudah ditentukan batasan jarak perjalanannya untuk melakukan sholat qashar. Sudah jelas ya? Kita lanjut. Selanjutnya yakni poin tata cara sholat jamak. Nah, di sini kita mengambil contoh sholat yang dijamak yakni sholat duhur dan asar. Untuk jamak takdim, caranya adalah yang pertama, berniat sholat duhur jamak takdim. Contohnya seperti ini. Niatnya, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin jamak takdiman fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat duhur 4 rakaat, kemudian salam. Nah, setelah salam, kita langsung berdiri lagi. Jadi antara salam dan berdiri lagi itu tidak boleh dijeda dengan perkataan. Ketika kita sudah berdiri, kemudian kita langsung niat sholat asar jamak takdim. Niatnya, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhul asri arba'a raka'atin jamak takdiman. Salah. Dipotong tidak ya? Salah kan? Terus lanjut lagi. Aneh. Baik, poin yang selanjutnya yakni tata cara sholat jamak. Nah, di sini kita mengambil contoh menjamak sholat duhur dan asar. Yang pertama adalah jamak takdim. Langkah yang pertama yakni berniat sholat duhur jamak takdim. Niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin
jama' taqdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat zuhur 4 rakaat, kemudian salam. Dan setelah salam kita langsung berdiri lagi. Antara salam dan berdiri itu tidak boleh disela-selani dengan perkataan. Jadi ketika kita salam langsung berdiri, kemudian niat salat asar jamak takdim. Niatnya sama, hanya kita menggantinya pada salat asar. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin jamak takdiman ma'a dhuhri fardhillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat asar 4 rakaat, terakhir salam. Seperti itu. Kemudian untuk jamak takhir, ini juga sama. Hanya saja ketika jamak takdim tadi kita menggunakan kata jamak takdiman, ketika jamak takhir kita menggunakannya jamak takhiron. Untuk langkah yang pertama yakni berniat salat zuhur jamak takhir. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jamak takhiron ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat zuhur 4 rakaat, salam, berdiri lagi dan langsung niat salat asar jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Fardhul asri arba'a raka'atin jamak takhiran ma'a dhuhri fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat asar 4 rakaat dan yang terakhir salam. Seperti itu ya tata caranya. Kita lanjut. Nah, ini tata cara salat jamak qashar. Jadi salat qashar itu biasanya dikerjakan dengan jamak. Jadi menggabungkan juga dan juga meringkas. Menggabungkan antara salat zuhur dan asar dan juga meringkas salat zuhur dan asar. Jadi salat zuhur dan asar itu dikerjakan dalam satu waktu dengan rakaatnya itu masing-masing juga diringkas menjadi dua-dua. Seperti ini contohnya. Qashar dengan jamak takdim. Yang pertama. Langkah awalnya berniat menjamak qashar zuhur dengan jamak takdim. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qashran majmu'an ila al-asri jamak takdiman fardhu lillahi ta'ala. Itu ya. Jadi ada niatnya itu fardhu dhuhri raka'ataini. Raka'ataini itu artinya diringkas menjadi 2 rakaat. Majmu'an, dikumpulkan ilal asri dengan asar jamak takdiman pada jamak takdim. Itu. Kemudian takbiratul ihram, lalu salat zuhur 2 rakaat, terus salam. Dan ini sama, ketika setelah salam kita harus berdiri langsung, tidak boleh disela-selani dengan perkataan. Kemudian langsung niat salat asar jamak takdim qashar. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhul asri raka'ataini qashran majmu'an ila dhuhri jamak takdiman fardhu lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, salat asar 2 rakaat, kemudian salam. Selesai. Untuk qashar dengan jamak takhir, ini sama dengan jamak takdim. Cuma bedanya ya tadi, kata jamak takdimannya itu diubah dengan jamak takhiran. Jadi niat kita yang awal berniat menjamak qashar zuhur dengan jamak takhir. Berarti niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qashran majmu'an ila asri jamak takhiran fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat zuhur 2 rakaat, salam, berdiri lagi, kemudian langsung niat salat asar jamak takhir qashar. Sama, hanya mengubah seperti tadi jamak takhiran. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhul asri raka'ataini qashran majmu'an ila dhuhri jamak takhiran fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat asar 2 rakaat dan yang terakhir salam. Mungkin cukup jelas ya tata caranya. Nah, di sini praktek salat jamak qashar.
Bismillahirrahmanirrahim. Usalli qabla al-'asri rak'ataini qasran majmu'an ila yawmi jam'an takriman lillahi ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.